Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sampai hari ini kita tetap diberikan kesehatan, ya, diberikan nikmat Islam dan iman serta keluangan waktu untuk bisa hadir menghadiri undangan kami untuk join di sosialisasi mengenai beberapa kegiatan dari prodi manajemen khususnya untuk teman-teman angkatan tahun 2022. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita bersama Nabi besar Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama kali akan menyampaikan kegiatan ini, sosialisasi kegiatan ini, saya sendiri, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait bisa dilihat dari masing-masing layar Zoom-nya ya. Jadi rapat warahmatullahi koordinasi terkait kegiatan studi ekskursi. Studi ekskursi yang mana beberapa hari yang lalu di awal sudah disampaikan bahwa kegiatan studi ekskursi ini sudah pasti akan dilaksanakan. Ini yang dalam negeri ya. Untuk yang luar negeri kita bicarakan mungkin bulan-bulan Februari Maret. Jadi ini untuk yang studi ekskursi dalam negeri yang akan kita laksanakan di Kota Bandung dan Kota Jakarta. Jadwal pelaksanaannya adalah 4, 5, 6 Februari 2025, bulan depan. Hari tanggal, nah ini kita berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng. Hari Senin 3 Februari sekitar kereta api jam 20 ya, jam 8. Jadi kita harus jam 6 maghrib itu kita sudah harus sampai di Stasiun Gubeng. Selanjutnya, Selasa, Rabu 4 dan 5 Februari, kita akan visit perusahaan di Kaos C59 dan juga GNC Cookies yang ada di Kota Bandung. Setelah itu, kita akan melanjutkan perjalanan pada hari Kamis 6 Februari untuk mengikuti seminar internasional, konferensi, call paper, serta lomba akademik maupun non-akademik di UHAMKA Jakarta. Setelah seharian kita melaksanakan kegiatan di UMK, malamnya kita langsung bertolak ke Sidoarjo. Jadi insya Allah tiba di Sidoarjo hari Jumat pagi, tanggal 7 Februari sekitar pukul 5 pagi. Tiba di stasiun Sidoarjo. Jadi perlu diingat, berangkatnya kita melalui stasiun Surabaya Gubeng hari Senin malam. Tapi nanti pulangnya akan sampai di stasiun Sidoarjo Kota hari Jumat pagi. Diingat-ingat ya, ini bukan pembekalan yang terakhir. Nanti pembekalan mengenai proses kegiatan atau operasional kegiatan SI ini akan diberikan lagi mendekati mungkin beberapa hari sebelum keberangkatan. Mungkin nanti ya karena teman-teman sebagian besar mengikuti kegiatan KKN, maka pembekalannya mungkin bisa disampaikan secara online melalui daring seperti Zoom seperti saat ini itu nanti yang menyampaikan adalah fakultas karena di SE ini adalah gabungan dari prodi manajemen, akuntansi dan juga bisnis digital. Ini awal gambaran pelaksanaan untuk kita bulan depan. Yang menjadi inti dari penyampaian kali ini adalah isi dari kegiatan-kegiatan tersebut beserta dengan luarannya. Yang kami sampaikan untuk kita visit itu tidak hanya kita mengunjungi beberapa perusahaan tersebut, tetapi juga teman-teman diharapkan mendapatkan atau
mengorek, mengambil banyak informasi dari kunjungan-kunjungan tersebut. Karena nanti teman-teman secara berkelompok akan menyusun sebuah laporan kegiatan yang itu akan kita wajibkan dalam memenuhi luaran kegiatan tersebut. Jadi luaran kegiatan dari visit perusahaan itu ketentuannya seperti ini. Yang pertama itu karena peserta, semua peserta kita wajibkan ya, semua peserta menyusun laporan kegiatan secara berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Beberapa hari yang lalu sudah mengirimkan nama-nama kelompoknya dan sudah kami rekapitulasi daftarnya dan hari ini akan kami plotting nama-nama dosen pembimbingnya. Laporan kegiatan itu selanjutnya disusun dalam bentuk buku monograf, template dan juga contoh akan kami kirimkan melalui grup WA. Jadi template itu harus dipenuhi dan contohnya juga kami sediakan beberapa laporan. Ada laporan dari Prodi Akuntansi yang itu pelaksananya tahun lalu. Mungkin di luar sana, di internet, bisa Anda cari juga contoh-contoh monograf yang mungkin itu bisa dijadikan rujukan, tetapi untuk template-nya disesuaikan dengan yang di-share oleh Prodi saja, sesuai dengan ketentuan yang ada di Unsida. Pada saat proses pembimbingan, mungkin besok ya akan kami share, jadi kelompok ini dapat membimbing siapa, ini dapat siapa. Setelah dapat dosen pembimbing, sesegera mungkin untuk menghubungi beliau, janjian, ketemu untuk bimbingan, karena proses penyusunan itu akan kami minimal menempuh 5 kali proses pembimbingan. Jadi 2 kali sebelum kegiatan SE dan 3 kali setelah kegiatan. Sama mirip dengan Anda menyusun sebuah proposal artikel penelitian. Jadi sebelum melakukan riset, sebelum melakukan apa namanya observasi di tempat visit nanti, teman-teman silakan membuat sebuah pendahuluan yang di situ bisa dikonsultasikan dengan pembimbing ya paling tidak 2 kali sebelum nanti kegiatan dilaksanakan. Karena luaran ini berupa monograf yang di situ akan dipublikasikan, teman-teman dalam artikel tersebut harus dicek plagiasi, harus melalui uji kesamaan dengan batas maksimal adalah 30%. Sedikit berbeda kalau di artikel itu maksimal 20%, namun untuk dapat mempermudah penyusunan monograf ini diberlakukan maksimal 30%. Laporan itu nanti akan dikumpulkan dalam bentuk soft copy selambatnya adalah Jumat 21 Februari 2025. Sekitar sekitar 2 minggu setelah pelaksanaan studi ekskursi. Jadi teman-teman ada kesempatan sekitar 2 minggu itu untuk menyelesaikan laporan kegiatannya dan disusun dalam bentuk monograf. Dalam memanfaatkannya, silakan teman-teman untuk konsultasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Kami harap karena padatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman angkatan 2022, karena di tengah-tengah tersebut Anda juga sebagian besar harus mengikuti program KKN, maka hemat kami agar teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Minta izin kepada Bapak Ibu dosen apabila memang tidak bisa ditemui, bisa juga proses pembimbingan dilakukan melalui WA, telepon, atau mengirim email. Silakan nanti yang penting ada proses komunikasi yang terjalin dengan baik dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Yang mana karena hasil luaran dalam bentuk monograf ini akan didaftarkan HKI. HKI itu hak kekayaan intelektual. Jadi teman-teman, karya teman-teman itu nanti akan didaftarkan HKI, artinya karya teman-teman itu terdaftar di Kementerian Hukum
Republik Indonesia itu Dirjen Kekayaan Intelektual sebagai karya yang memang dihasilkan oleh nama kelompok plus nama pembimbing Anda sekalian. Nanti akan ada sertifikat haki yang itu bisa menambah kurikulum vitae dari teman-teman sekalian. Itu sementara untuk luaran kegiatan dari visit perusahaan, yaitu visit perusahaan ada di dua tempat ya, C59 dan JNC Cookies yang ada di Bandung. Selanjutnya, kegiatan seminar internasional yang ini dilaksanakan di UHAMKA. Jadi semua peserta yang mengikuti kegiatan itu akan mendapatkan sertifikat peserta kegiatan seminar internasional. Sertifikat ini bisa digunakan sebagai syarat pendaftaran pada saat nanti teman-teman daftar seminar hasil atau ujian akhir, tugas akhir skripsinya mungkin di semester 7 atau semester 8. Dan pastinya karena ikut serta kegiatan seminar yang bertaraf internasional, teman-teman mendapatkan tambahan 25 poin SKEC. Ini nama ars, nama apa konferensinya ya, International Conference on Economics and Business ICB 2025. Temanya adalah Digital Transformation in Business on Challenge and Opportunities in Accounting, Management, and Digital Business. Ini dilaksanakan di UHAMKA karena memang ini itu istilahnya yang menyelenggarakan kegiatan seminar ini adalah UHAMKA dan kita ini hanyalah tamu, peserta, peserta seminar, peserta conference dan juga peserta lomba. Kegiatan selanjutnya adalah konferensi nasional yang kemarin sudah didaftarkan. Yang ini, yang mana ini adalah salah satu dari lomba akademik yang di situ harus wajib diikuti oleh minimal satu kelompok per kelas. Jadi setiap kelas diwakili satu kelompok yang beranggotakan 2 orang peserta yang nantinya akan dibimbing oleh 1 orang dosen pembimbing yang ditentukan oleh prodi. Teman-teman tidak perlu membuat sebuah riset atau penelitian sendiri. Nanti kami akan memberikan artikel yang dari proses Summit Alkopen dari beberapa dosen. Ini memang miliknya dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingannya. Jadi nanti teman-teman peserta di sini hanya perlu melakukan proses translate dari Indonesia ke Inggris dan juga menyesuaikan dengan template yang telah ditentukan oleh panitia ISEBIS 2025 ini, panitia dari UHAMKA tersebut. Serta pastinya teman-teman ya harusnya wajib mempelajari isi dari artikel tersebut. Isinya dipelajari, maksudnya seperti apa, pembahasannya bagaimana, dan kesimpulannya seperti apa. Nanti disusun, ya mungkin disiapkan materi PowerPoint untuk nanti karena akan dipresentasikan. Jadi proses penyusunan artikel ini juga harus menempuh proses pembimbingan mungkin 4 sampai 5 kali dan juga wajib melalui uji kesamaan, cek plagiasi maksimal 30%. Bisa menggunakan fasilitas, menggunakan ini ya, cek plagiasi yang ada di perpustakaan. Sama halnya dengan pada saat cek plagiasi tugas akhir. Artikel yang telah disubmit nanti, yang sudah diterima, itu akan dipresentasikan secara daring oleh teman-teman di depan para juri dan juga audiens. Artikel itu yang dipresentasikan itu akan diterbitkan di jurnal internasional, terindeks Copernicus, DOAJ atau WOS, dan nantinya segala publikasi itu akan ditanggung oleh Prodi. Teman-teman, jadi bagi teman-teman yang ikut apa namanya lomba ini, mewakili mengikuti lomba ini, nanti teman-teman akan mempunyai salah satu artikel yang publikasi yang di situ juga bisa menambah isi dari kurikulum kurikulum vitae teman-teman sekalian. Jadi pada saat Anda melamar sebuah pekerjaan, di situ akan ada banyak tambahan ya, ada mengikuti kegiatan apa nama tadi, seminar internasional, sudah pernah mempunyai HKI dan juga sudah punya
salah satu artikel yang penelitian yang itu dipresentasikan dan juga dipublish di jurnal. Insya Allah itu akan memberikan nilai lebih bagi teman-teman nanti pada saat melamar pekerjaan. Selanjutnya adalah masuk ke dalam luaran kegiatan yaitu lomba akademik. Akademik, lomba akademik yang disampaikan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bayu, ada tiga lomba, yaitu tadi konferensi ya, poster, dan juga esai. Untuk setiap lomba, per kelas itu diwakili minimal satu kelompok yang beranggotakan 2 orang peserta untuk dan poster dan 3 orang peserta untuk lomba isi. Setiap kelompok dibimbing oleh 1 orang dosen pembimbing per kelompok per lomba ya, yang nanti akan ditentukan oleh prodi. Tema poster itu akan menyesuaikan dengan judul paper. Jadi ini karena lombanya ini sangat berkaitan ya. Jadi ini kan per kelas. Ada 2 orang yang fokus untuk menyesuaikan paper. Nah, paper, judul, dan artikelingan sudah selesai. Nanti yang bertugas sebagai lomba poster itu menyesuaikan. Tidak perlu membuat artikel lagi, penelitian lagi, tapi menyesuaikan dari paper yang sudah ada, dikonversi menjadi sebuah poster, sebuah gambar. Yang di situ ada pendahuluan, ada pembahasan, ada juga kesimpulan. Bisa nanti teman-teman mencari referensi dari internet atau juga dari arsip Umsida. Yang di situ adalah banyak sekali poster-poster yang hasil dari penelitian teman-teman atau kakak kelas, kakak tingkat Anda sekalian. Untuk tema esai ini bebas ya, terkait ekonomi bisnis. Tema yang lebih spesifik bisa dibaca nanti di dalam buklet. Ada banyak tema mulai dari manajemen pemasaran, keuangan, perbankan, SDM, manajemen bisnis, akuntansi, syariah, perpajakan, dan lain sebagainya. Nantinya semua lomba akademik ini teman-teman mengirim dokumennya, submit dokumennya itu terakhir tanggal 17 Januari 2025 atau mungkin sekitar 2 minggu sebelum kegiatan. Atau juga bisa dihitung kalau dari hari ini sekitar 10 hari dari hari ini. Jadi itu kesempatan teman-teman untuk menyesuaikan atau menyusun. Nanti artikelnya bisa diminta ke dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya belum bisa memberikan nanti ke kami, ke prodi, nanti kami akan mengambil dari perpustakaan. Selanjutnya untuk lomba non akademik yang kita ketahui lomba non akademik itu ada 6, ada business application, development prototype, itu kelompok terdiri dari 5 orang yang di situ akan ada dosen pembimbing, membuat sebuah konten kreator kelompok 4 orang, 1 orang dosen pembimbing juga, membuat short video itu kelompok juga terdiri dari 3 orang, ada dosen pembimbingnya, bisnis model Canva, BMC, kelompok yang terdiri dari 4 orang, juga nanti akan disediakan dosen pembimbing. Semuanya itu sama, yaitu kegiatan lomba non-akademik yang kelompok dan ada dosen pembimbingnya. Tapi ada 2 lomba yang tidak ada dosen pembimbingnya. Yang pertama adalah Stock Lab. Stock Lab ini adalah permainan simulasi pasar saham. Permainan ini dilakukan secara individu. Nanti teman-teman yang kemarin sudah mendaftar Stock Lab diharapkan bisa berkumpul di Galeri Investasi BEI yang ada di kampus 1. Kalau nggak salah hari Selasa tanggal berapa itu ya? Pokoknya nanti disampaikan lagi ya. Hari Selasa tanggal 14 mungkin. Minggu depan setelah UAS. Nanti akan ada pemberitahuan secara detail melalui grup. Jadi itu untuk Stock Lab nanti Anda akan dibimbing oleh petugas galeri investasi
kalau nggak Tri, dan juga mungkin didampingi beberapa dosen yang kebetulan mengajar mata kuliah pasar saham atau teori portofolio. Selanjutnya lomba yang terakhir, ini ternyata lomba yang banyak diikuti, diminati, adalah e-sport yang di dalamnya ada beberapa kategori. Ada Mobile Legends, ada Free Fire, dan ada dua lagi itu. Ini dilakukan secara kelompok tanpa adanya dosen pembimbing. Nanti teman-teman yang mengikuti atau mendaftar lomba ini bisa mengikuti informasi yang ada di grup. Nanti insya Allah pembimbing, bukan pembimbing ya, PIC dari lomba e-sport untuk Umsida ini adalah Pak Alsaf dan Pak Istian. Nanti mengikuti info dari beliau berdua saja, kapan dimulai lombanya, dan bagaimana prosedurnya, silakan diikuti di grup. Sebagai catatan untuk memberikan semangat kepada teman-teman, jadi barang siapa yang kebetulan mendapatkan rezeki untuk dapat menjuarai lomba-lomba ini, jadi pemenang lomba ini, baik akademik maupun non-akademik ya, akan tercatat sebagai mahasiswa berprestasi tingkat internasional. Siapa saja yang mahasiswa berprestasi tingkat internasional, nantinya pada saat beliaunya proses wisuda, dia akan dipanggil oleh panitia untuk maju ke depan dan diberikan beberapa penghargaan terkait beberapa kategori dan termasuk mahasiswa berprestasi tingkat internasional. Dan di situ juga akan disaksikan oleh orang tua sekaligus undangan dan juga para peserta wisudawan lainnya. Semoga itu nanti bisa lebih membanggakan teman-teman pada saat mengikuti proses proses wisuda. Dan juga tidak hanya itu, yang disampaikan Pak Bayu kemarin, karena ini adalah lomba internasional, maka ada imbal prestasi yang akan diberikan oleh universitas, oleh bagian kemahasiswaan Umsida, yang meskipun tidak besar, tapi insya Allah bisa memotivasi teman-teman untuk dapat mengikuti kegiatan lomba ini. Misalkan untuk satu kelompok itu kalau nggak salah besaran hadiahnya adalah 1.200.000 kalau nggak salah kemarin ya. Jadi kalau memang mendapatkan juara satu dan kelompoknya itu anggotanya 4 orang, Alhamdulillah 1.200.000 dibagi 4 orang kan masih ada 300.000. Prodi tidak akan minta sedikit pun dari imbal prestasi yang diberikan oleh kemahasiswaan Umsida. Itu nantinya kembali kepada masing-masing pemenang atau nama-nama yang tercantum dalam sertifikat pemenang juara lomba tersebut. Sementara itu, untuk ketentuan atau sosialisasi yang tentang studi ekskursi, kegiatan-kegiatan studi ekskursi, apabila ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan sebelum nanti masuk kepada sosialisasi program magang. Monggo, teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Rizky, Arya Putra, Nggih, dalam Pak. ada yang ditanyakan? Sampai ini Eh, lomba apa? saya lomba itu Pak, e-sport Mobile Legends Pak. Padat ae. Oh nggih Pak, saya mohon izin bertanya nggih Pak nggih. Ya, Mengenai kualifikasinya sampai sebelum final itu kan nanti tanggalnya itu bertepatan dengan KKN itu bagaimana Pak? Kalau semisal tanggalnya terganggu atau dengan apa bertepatan dengan KKN-nya gitu Pak? ya. Untuk setiap Untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan studi ekskursi ini, termasuk nanti pada waktu pelaksanaan, itu akan ada surat yang kita sampaikan ya. KKN itu kalau nggak salah berangkatnya tanggal 15 ya.
minggu depan ya, hari Nggih, Pak. 15 itu hari Rebo. Tapi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang berangkat lebih dulu ya, mungkin hari Senin atau Selasanya. Jadi untuk kegiatan itu akan satu apa ya, satu pintu informasinya di grup itu. Jadi teman-teman untuk sebisa mungkin setiap hari memperhatikan grup, baik grup ketua kelas maupun di grup peserta yang secara keseluruhan. Termasuk untuk lomba e-sport ini. Jadi lomba e-sport ini kita itu aturan mainnya adalah begini. Jadi nanti kita harus apa namanya mengadakan lomba terlebih dahulu. Siapa saja yang ikut nanti akan dilombakan melawan dari tim di Umsida sendiri sampai nanti mendapatkan satu orang finalis. Satu orang finalis. Ini sama dengan Stock Lab ya. Stock Lab itu di Adam. Julian Adam hadir apa enggak ya? Jadi untuk e-sport dan Stock Lab itu lombanya harusnya adalah dilaksanakan sebelum kegiatan. Jadi semuanya ini lombanya dilakukan sebelum kegiatan. Kalau e-sport dan Stock Lab itu akan pertandingannya, perlombaannya dilakukan internal dulu, Umsida, nanti setelah didapatkan satu orang finalis, itu nanti akan lomba atau bertanding lagi pada saat kegiatan di Jakarta. Jadi semifinalis dan ya finalis ya dari Umsida, dari UHAMKA atau dari UM Jember, UMU Surabaya itu akan bertanding final di UHAMKA pada hari tanggal 7 itu ya, 6. Tanggal 6 itu sebelum nantinya akan mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu nanti koordinatornya, PIC-nya adalah Pak Alsaf dan Pak Istian yang dari Umsida. Untuk Stock Lab itu nanti bisa ke galeri investasi. Insya Allah minggu depan nanti akan kami berikan jadwalnya tersendiri untuk bisa mendapatkan proses pembimbingan dan juga latihan dalam melakukan permainan atau kompetisi permainan Stock Lab simulasi pasar saham tersebut. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Pak Rizal, maaf saya menambahkan. Silakan Bu. Jadi untuk pengumuman dosen pembimbing lomba dan pembimbing laporan SE akan kami share setelah Zoom ini berakhir. Gitu nggih, teman-teman. Sampun Pak Rizal, itu saja. Baik, ada yang ditanyakan lagi tentang proses lomba atau apa ya, proses pembimbingan dan lain sebagainya. Paham ya? Halo. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang lomba BMC itu kan ada submit video ya, Pak ya. Itu nanti kita submitnya itu di mana, Pak? Videonya maksudnya dikumpulkan di mana, Pak? Kumpulkan di meja saya. Nanti ya, karena ini kan sebenarnya yang mengadakan kegiatan itu UHAMKA ya. Kita ini hanya sebagai peserta. Talita Salsabila, apa ini? Jadi nanti link-link tersebut akan disediakan oleh UHAMKA. Sementara ini sudah ada link internasional conference-nya yang secara umum. Nanti untuk yang lebih mendalam itu sebenarnya ada di booklet. Coba buka di booklet itu ada sebentar ya. Studi booklet.
Teman-teman sudah ini ya, apa namanya, punya buklet. Bisa di-download di apa namanya ini ya, grup. Sebenarnya lomba-lomba ini berbayar, tetapi karena kita adalah salah satu dari co-host, jadi kita semua tidak dikenakan biaya untuk lomba ini. Jadi kemarin tujuan saya adalah untuk mendapat apa, mempush atau mendorong teman-teman untuk mengikuti banyak lomba itu agar lebih besar mendapatkan peluang juara. Itu juga karena kita bisa memanfaatkan ini ya, karena biayanya adalah free untuk kita, untuk peserta dari Unsida. Untuk, nah, the only registration from ini untuk paper ya. Kalau nggak salah ini linknya, tapi dicek lagi kalau memang sudah bisa online berarti tetap pakai link ini. Tapi kalau nanti memang belum bisa diisi, nanti akan diberitahukan. Nah, ini masih muter aja, berarti sepertinya ini belum benar-benar online linknya. Jadi seperti itu untuk link masing-masing lomba, submitnya baik itu video, paper, dan lain sebagainya. Nanti akan ada link khusus per lomba untuk dapat mengupload hasil dokumen-dokumen Anda. Untuk yang paper, paper ini setelah submit itu nanti akan ada proses review. Nanti akan ada jawaban dari reviewer UHAMKA yang di situ akan memberikan statement bahwa artikel Anda itu bisa dipresentasikan atau perlu ada beberapa perbaikan, revisi, dan lain sebagainya. Dan nanti jika sudah lulus, artinya artikel Anda sudah lulus untuk dipresentasikan, teman-teman akan mempresentasikan secara online. Jadi teman-teman tidak perlu mempresentasikan secara luring di Jakarta pada hari Kamis itu ya. Jadi teman-teman cukup mempresentasikan secara Zoom, secara daring melalui Zoom di mungkin 1 minggu sebelum kegiatan. Jadi seperti itu untuk gambaran awalnya. Tapi tetap nanti diikuti informasi yang ada di grup. Dan juga untuk lomba-lomba yang lain. Karena lomba yang lain itu juga mungkin ada kewajiban untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil dari dokumen atau file yang didaftarkan untuk lomba tersebut. Termasuk model bisnis, model kampanye, BMC. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Mengenai izin KKN waktu SE itu, apakah sudah ada pemberitahuan kepada DPL-nya, Pak? DPL untuk saat ini belum. Untuk saat Ya, ini, ya, untuk saat ini fakultas, ini kan langsung fakultas ya, tidak hanya prodi manajemen atau bistik atau akuntansi. Jadi langsung fakultas akan mengirimkan surat kepada DRPN, permohonan izin atas nama mahasiswa-mahasiswa ini, mahasiswa manajemen, bistik, dan akuntansi yang saat ini mengikuti KKN. Nanti dari DRPM akan menerbitkan surat izin. Nah, surat izin itu yang akan di-share kepada masing-masing dosen DPL, ketua, ketua apa jenis, ketua kelompok KKN ya per desa untuk dapat ditindaklanjuti. Artinya untuk dapat memberikan izin beberapa teman yang memang mengikuti kegiatan studi ekskursi ini. Untuk sekarang masih belum. Mungkin baru minggu ini fakultas mengirimkan ke DRPM dan ditindaklanjuti sama DRPM mungkin baru minggu depan. Mengirimkan suratnya mungkin langsung melalui WA ke masing-masing DPL dan koordinatornya. Karena mungkin isi suratnya juga tidak langsung sebut nama, tapi langsung secara menyeluruh.
Kami juga sudah menyampaikan itu kepada kepala bidang yang membidangi KKN ya, Pak Rohman Dijaya. Barangkali ada yang sudah kenal atau bertemu beliau. Beliau sudah mengiyakan atau mengizinkan untuk kita, Prodi Manajemen Akuntansi dan Bisdik, untuk mengikuti kegiatan SE ini, meskipun itu masuk dalam kalender akademik KKN. Jadi kita tetap bisa diizinkan paling tidak 5 hari untuk tidak mengikuti kegiatan KKN. Sudah jelas ya? Halo? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi untuk sekarang, besok ya, besok atau nanti malam ya Bu Maya, mulai dikirim. Paling lambat besok lah ya. Enggak, setelah ini segera, Pak. Oh setelah ini. Jadi nanti bisa dicek kelompoknya kemarin sudah benar apa tidak, nama-nama kelompoknya, dan juga dicek lagi siapa yang menjadi dosen, apa namanya, pendamping untuk dosen pembimbing lomba-lomba atau juga papernya. Yang pasti mereka adalah dosen-dosen dari Prodi Umbes Manajemen dan sering Anda temui ya, mungkin sering ada yang beberapa yang sudah beberapa kali mengajar di kelas. Jadi insya Allah sudah punya hubungan chemistry lah, sudah mengenal. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan tentang studi ekskursi, lomba-lomba atau kegiatan yang terkait studi ekskursi, selanjutnya adalah Pak, penyam Pak, Pak ya, Rizal, iya itu monggo Bu Maya. malam keakraban akan disampaikan Aslep. Oh, Aslep, ya. Jadi teman-teman pada saat studi ekskursi nanti ada kita luangkan waktu 3 atau 4 jam untuk kita buat malam keakraban. Di salah satu malamnya, pada saat kita makan malam, akan ada kegiatan malam keakraban yang akan nanti diisi tentang ada lomba, ada penampilan kegiatan yang di situ nanti akan apa ya, didampingi atau dipimpin oleh teman-teman asisten laboratorium manajemen yang kebetulan besok itu juga sebagai petugas pendamping pada saat kegiatan KKN. Jadi mereka-mereka ini sudah mulai beberapa hari yang lalu sudah bekerja, termasuk bertugas untuk plotting apa jenis, plotting kamar, tempat duduk, terus plotting kereta api dan lain sebagainya, termasuk persiapan-persiapan untuk Anda sekalian untuk kegiatan studi ekskursi. Nah, salah satunya adalah mempersiapkan malam keakraban. Ini teman-teman Mbak siapa ini? Ananda sama Mbak Feby akan menyampaikan bagaimana sih gambaran dari malam keakraban yang akan kita ikuti nanti pada saat studi ekskursi di Bandung. Monggo Mbak Ananda atau siapa ini? Manajemen Zoom, Fani. Monggo petugas yang diamanahi layar dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek ayu menging arek ayu. Hah. Saya izin untuk share screen ya Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizal dan juga Bu Maya sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai malam keakraban. Jadi untuk malam keakrabannya sendiri ini
kita ada dua lomba utama, yakni ada Tunexo dan juga Fun Games. Untuk Tunexo-nya sendiri, di sini setiap kelas diperkenankan untuk em, melakukan drama musikal dengan beberapa tema. Nanti ada subtema yang akan kami tunjukkan dan juga nanti kita akan spin. Kemudian di sini juga ada fun games, ada dua games, ada tangkas bola dan juga estafet bola. Untuk tangkas bola sendiri, ini ada perwakilan dari setiap kelas, 7 orang perempuan ditunjuk untuk melakukan fun games tangkas bola. Kemudian yang kedua, yakni ada estafet bola. Di sini juga setiap kelas menunjuk 5 orang laki-laki untuk mewakili melakukan games estafet bola. Di sini ada beberapa subtema, ada 7 subtema untuk drama musikal. Untuk tema utamanya sendiri itu mengenai kampus Umsida. Jadi di sini ada yang pertama yakni perjuangan mahasiswa Umsida. Di sini mahasiswa akan melakukan drama musikal dan menceritakan perjuangan kalian sebagai seorang mahasiswa mulai dari masa orientasi sampai dengan kalian wisuda. Di sini juga termasuk dengan suka duka kalian dalam menjadi seorang mahasiswa, terus juga dapat mencakup tentang persahabatan kalian, cita-cita yang ingin kalian capai, dan juga bisa termasuk mengenai percintaan kalian waktu menjadi seorang mahasiswa. Yang kedua, ada inovasi dan kreativitas di Umsida. Di sini mahasiswa menceritakan sebagai seorang mahasiswa yang memiliki inovasi dan juga karya kreatif seperti mengikuti lomba desain dan lain sebagainya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, yakni subtemanya mengenai tantangan dan peluang di era digital. Di sini kalian akan melakukan drama musikal yang menceritakan tentang bagaimana seorang mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi untuk dijadikan sebuah peluang dan merubah pandangan-pandangan mahasiswa tentang penggunaan media sosial. Yang keempat, ada lingkungan hidup dan keberlanjutan. Untuk sinopsis drama musikal ini menceritakan tentang bagaimana mahasiswa dalam merubah dan menciptakan isu lingkungan hidup di sekitar kampus menjadi lebih baik. Untuk isu lingkungan hidupnya sendiri itu bisa mengenai kayak smoking area, buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian selanjutnya yakni ada persaingan dan kolaborasi dalam organisasi mahasiswa. Untuk sinopsis drama musikal dari subtema ini menceritakan tentang dinamika atau perjalanan seorang mahasiswa dalam mengikuti sebuah organisasi. Di sini juga dapat mencakup seperti persaingan antar organisasi, kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, dan juga pengembangan diri. Kemudian yang keenam, yakni mengenai pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Untuk sinopsis dari drama musikal ini menceritakan bagaimana kalian sebagai seorang mahasiswa pada saat melakukan kegiatan KKN di sini dapat menceritakan tentang seperti apa lika-liku mahasiswa dalam pengerjaan program kerja. Mungkin juga bisa mencakup mungkin ada yang cinlok ya di KKN, itu bisa kalian masukkan ke dalam drama musikal ini. Terus juga bisa tentang apapun yang kegiatan yang ada di KKN. Yang ketujuh, yakni ada lika-liku tugas akhir skripsi. Untuk sinopsisnya ini, mahasiswa Umsida yang berjuang dalam melakukan penyusunan skripsi. Di sini kan pasti kan dalam menyusun skripsi itu pasti kalian mengalami
suka dan duka juga, itu kalian bisa ceritakan di dalam drama musikal ini. Seperti itu. Kemudian untuk drama musikal ini eh, dengan 7 subtema ini nanti kita spin ya setiap kelas biar bisa dapat semuanya. Mohon maaf Pak Rizal, ini boleh di spin atau lanjut dulu? Dilanjut boleh. Nanti spinnya terakhir aja. Halo, ya lanjut aja. Mohon maaf Pak, mungkin teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai Tunexo dan juga Fun Games-nya. Ayo teman-teman silakan bertanya. Jangan sampai ada yang kurang jelas. Karena acara ini harus diisi. Jadi tidak ada jawaban dari teman-teman atau kelas yang menjawab kami tidak siap. Kalau ada jadwal, oh bukan jadwal ya, kelas yang tidak siap, maka akan ditunjuk satu kelas tersebut untuk stand up comedy langsung. Ya, jadi teman-teman agar dapat mempersiapkan sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan. Kalau ada kelas yang waktunya naik memberikan apa namanya, memberikan ininya pertunjukannya, tapi tidak siap, maka ada satu orang yang harus ditunjuk, harus bersedia ditunjuk untuk memberikan penampilan stand up comedy. Silakan ditanyakan. Saya mau izin bertanya. Ya, silakan. Mbak, ini sebelumnya maaf untuk estafet bola kan 5 orang laki-laki. Nah, sedangkan di kelas saya itu 5 A4 itu laki-lakinya cuma ada 4. Gimana? Satu mahasiswa perempuan, tapi yang paling pertama gitu apa nggak bisa, Mbak? Estafetnya tuh gimana sih bentuknya? Ada sentuhan fisik kah? Iya Bu, untuk estafet bola itu ada sentuhan fisiknya, jadi kita milih laki-laki aja gitu. Tadi kalau nggak salah saya sudah minta untuk dicek dulu ya jumlah mahasiswanya ya. Iya Bu, sudah tadi sudah dicek per kelas itu ada 5 orang laki-laki Bu, sudah didiskusikan juga. Coba ini kan konfirmasi di lapangan ya. Coba bisa dicek data namanya, mungkin bisa dikonfirmasi ke yang bersangkutan langsung di Zoom ini. Tadi dengan Mbak siapa? Iya, Bu. Mbak Dia. Di kelas saya itu memang ada 5 laki-laki, Bu. Tapi untuk yang satu itu nggak ikut SE. Jadi totalnya itu yang 4 aja yang ikut SE. Mbak Ananda, itu data yang diperoleh dari link pendaftaran SE itu enggak? Atau dari mana? Ini tadi dicek sama Pak Sutris Bu, dari link pendaftaran itu Bu. Dari link pendaftaran, lima-limanya ikut Mbak Dia. Eh, Habis ini saya cek lagi, Bu. Soalnya kemarin saya sudah mengisi itu yang laki-laki itu yang satu itu nggak ikut, Bu.
Oke, baik. Ini kan nggak mungkin diteruskan dulu ya. Maksudnya biar dicek dua-duanya, tapi yang lain nggak mungkin menunggu cek-cekan ini ya. Kita lewati dulu aja, tapi yang jelas tetap berlaku 5 orang laki-laki ini. Gitu dulu ya sementara. Nanti selanjutnya Mbak Dia bisa berkomunikasi dengan Mbak Nanda. Gitu ya Mbak Dia? Baik, Bu. Karena kan ini minoritas ya. Maksudnya mayoritas masih semua tercukupi lah kalau 5 gitu. Nanti diselesaikan ya Mbak Nanda sama komunikasi Mbak dengan Mbak Dia. Silakan dilanjut Mbak Nanda. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman mahasiswa. Pak, ya Allah sepedanya tiga ini uang ya Allah. TNK tiga ini celok. Ya Allah, aku ngomong apa ya Allah Pak. Kata. Jika memang tidak ada pertanyaan, langsung dilanjut aja Mbak Nanda, karena kita masih punya kewajiban untuk mensosialisasikan tentang magang. Oh ya, untuk waktu drama musikalnya, tiap kelas itu maksimalnya 7 menit ya. Ini kita lanjut untuk spin dulu, untuk mempersingkat waktunya. Ini kita urut dari kelas 7A1 sampai 7B2 ya. Ini yang pertama kita 7A1 untuk subtemanya, kita spin dulu. Untuk 5A1, untuk subtema Malam Keakraban, untuk next show-nya, drama musikalnya mengenai lika-liku tugas akhir skripsi. Oke, kita lanjut ke 5A2. Mbak Nanda, boleh saran ya? Hasilnya Oke, bantu di note ya nanti. oke, sudah Bu. Oke. Untuk 5A2, drama musikalnya mengenai persaingan dan kolaborasi dalam organisasi mahasiswa. Lanjut ke 5A3. Untuk 5A3, subtemanya mengenai perjuangan mahasiswa UNSIDA. Lanjut ke 5A4. Untuk 5A4 mengenai lingkungan hidup dan keberlanjutan.
Untuk 5A5 mengenai inovasi dan kreativitas di UMSIDA. Untuk 5B1 mengenai tantangan dan peluang di era digital. Dan otomatis untuk 5B2 mengenai pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai subtema drama musikal. Sebelum saya akhiri untuk malam keakraban. Sudah, jika tidak ada, saya akan tutup mengenai malam keakraban. Mungkin ada nomor HP yang bisa disertakan Mbak Nanda, yang nanti misalnya ada mahasiswa yang ada yang terlewat gitu, bisa menghubungi. Ini Bu, nanti kita share di grup ketua semester 5. Sudah, tidak ada pertanyaan. Jika tidak, maka akan diakhiri oleh Aslab Manajemen tentang malam keakraban dan akan saya lanjut dengan sosialisasi magang. Sudah, Iya, Mbak Nanda? ini ada chat Bu dari Oke, Dia Fuada. Maaf Kak, saya mau konfirmasi untuk 5A4 ternyata laki-lakinya ada 5 orang. oke, berarti yang tadi sudah clear ya. Yang Oke. lain, jika memang tidak ada pertanyaan, kami anggap clear gitu ya. Dan semoga malam keakraban ini bisa terwujud, bisa menjadi kenang-kenangan kita nanti bersama. Silakan Mbak Nanda, bisa ditutup, kemudian saya yang akan melanjutkan Zoom ini. Baik Bu Maya, sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. hadirannya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, sungguh. Siapa? Ser. Aduh. Oke. Apakah sudah terlihat tampilan materi saya tentang magang? Mohon bantu Pak Rizal. Sudah tampil Pak Rizal? Baik. Saya langsung saja, tidak ada tes ombak dan lain sebagainya. Resiko penumpang ya jika ketinggalan informasi. Tapi nanti kami akan coba share untuk Zoom meeting ini tadi sudah di-record. Oke. Kegiatan yang lainnya untuk semester 6, 5 ke 6 ini, tapi ini untuk kegiatan di semester 6 ya, karena magang ini termasuk mata kuliah di semester 6. Kami sudah susun timelinenya sedemikian rupa. Yang mengalami kemunduran adalah sosialisasinya saja. Kenapa? Karena pada waktu 2 Januari ini ternyata semua pegawai UMSIDA mendapatkan undangan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga sosialisasi baru bisa kami lakukan hari ini. Untuk timelinenya dan semua yang saya sampaikan ini sifatnya bisa kalian lihat di buku panduan magang yang bisa diakses di manajemen.umsida.ac.id di bagian akademik, kemudian di magang internal prodi manajemen. Di situ nanti ada buku panduannya, kemudian link untuk mendaftarkan magangnya, kemudian ada link untuk mendaftarkan ujiannya. Nah, timelinenya secara garis besar seperti ini, dimohon untuk mahasiswa tidak melakukan prosedur yang akan saya sampaikan setelah timeline ini. Jadi nanti prosedurnya macam-macam di luar timeline ini gitu ya. Jadi harus on time.
Kemudian yang perlu saya sampaikan ini nanti saya akan sampaikan satu persatu ya. Sosialisasi ini berkaitan tentunya dengan semua ini, gitu ya. Setelah sosialisasi, kalian akan bisa melakukan pendaftaran di tanggal 1 sampai 15 Februari. Itu ya. Saya nggak mau ini terputus, jadi saya masuk ke slide selanjutnya. Eh, Magang kita itu ada 3 bidang. Jadi bukan karena seperti TA ya. Kalau TA itu kan minat keilmuan ada 3, ada keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Tapi kalau magang itu berkaitan nanti juga ketika kalian memilih tempat magangnya. Tempat magangnya itu yang berkaitan dengan 3 bidang ini. Yang pertama bidang bisnis entrepreneur, yang kedua bidang manajerial, yang ketiga bidang konsultan. Ya. Bidang bisnis entrepreneur itu bagaimana mahasiswa belajar tentang sebuah bisnis atau bagaimana mahasiswa belajar sebagai entrepreneur bisa dalam perusahaan dalam skala lokal, nasional maupun internasional, baik itu kantor pusat maupun kantor cabang. Kemudian selanjutnya ada bidang manajerial. Ini biasanya mahasiswa magang di tempat atau organisasi pemerintah dan organisasi non-profit. Non-profit itu seperti apa? Biasanya lembaga-lembaga sosial seperti Lazismu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bidang konsultan. Bidang konsultan itu mahasiswa magang di UMKM. Kalau hasil dari magang dari 2 bidang sebelumnya itu kan ilmunya mahasiswa yang diperoleh semakin banyak gitu ya. Kalau yang bidang konsultan ini outputnya ada 2, baik ilmu untuk mahasiswa juga ada ilmu bagi pemilik UMKM karena mahasiswa wajib memberikan inovasi terbaru untuk UMKM. Makanya disebut bidang konsultan. Jadi di sini mahasiswa berperan sebagai konsultan agar UMKM tempat magangnya menjadi lebih baik. Kemudian setelah pengumuman ini tadi di timeline adalah mahasiswa disarankan untuk melakukan pendaftaran magang. Nanti setelah ini saya share ini PPT yang saya presentasikan. Yang magang ini terdiri dari 2, ada individu dan ada kelompok. Kelompok itu maksimal 4 orang. Sedangkan le individu ya jelas 1 gitu ya. Nah, tapi nanti pada saat ujian itu semua secara individu. Jadi ngetes. Anak ini tuh benar-benar magang atau enggak. Jadi ujiannya walaupun magangnya per kelompok tapi ujiannya per individu. Dilakukan di waktu yang sama tentunya. Gitu ya. Ini linknya. Persyaratannya apa? Jangan lupa nanti pada waktu KRS-an di semester genap kalian KRS-kan mata kuliah magang. Karena kalau kalian nggak KRS-kan mata kuliah magang, walaupun kalian ikut magang, mendaftar magang di link tersebut ini yang ada di layar, kami tidak akan bisa memproses nilai kalian karena di KHS kalian nggak akan muncul mata kuliah magang itu. Jadi sia-sia kan nanti ikut magangnya. Kemudian setelah melakukan pendaftaran ini, mahasiswa akan mendapatkan pengumuman dari prodi tentang dosen pembimbing, diplot dosen pembimbingnya. Setelah mahasiswa uh, magang ini dilakukan 1 bulan ya. Setelah mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing, maka mahasiswa menemui dosen pembimbing magang dengan membawa lembar pengesahan dosen dan surat tugas dosen. Oke. Lembar pengesahan dosennya ada di buku panduan di lampiran 2 dan surat tugas dosennya di lampiran 3. Surat tugas dosennya ini kayaknya kami akan share melalui email saja, nanti bisa di-print masing-masing. Untuk apa sih surat tugas dosen ini dibawa mahasiswa? Untuk diserahkan ke dosen yang bersangkutan sehingga dosen tersebut diundang mahasiswa sebagai dosen pembimbing. Diundang tuh dalam artian menanyakan kesediaan beliau mau atau tidak sehingga dosen pembimbing bisa tanda tangan di lembar pengesahan dosen. Nah, lembar pengesahan dosen ini selain ditandatangani oleh dosen pembimbing juga harus ditandatangani oleh Kaprodi. Makanya arah selanjutnya adalah meminta tanda tangan Kaprodi. Kalau sudah sampai di tahap ini, maka mahasiswa dinyatakan bisa melakukan bimbingan.
Pada saat bimbingan, jangan lupa membawa kartu bimbingan. Kartu bimbingannya di mana? Bisa dilihat di buku panduan sekali lagi di lampiran 6. Oke. Dalam proses pembimbingan, mahasiswa minimal melakukan 4 kali bimbingan, yaitu 2 kali proposal dan 2 kali artikel. Bu, kok ada artikel? Iya, karena laporan kegiatan magang ini bentuknya artikel. Jangan menghela nafas dulu, walaupun ini di mute, semua terdengar menghela nafas. Karena artikel ini tidak sama-sama serius ya, tapi mungkin akan lebih mudah karena tidak ada tuntutan untuk publish di luar, hanya submit saja. Submitnya di mana? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk template proposal bisa dilihat di buku panduan halaman 20 sampai 24. Jangan sampai salah. Bagaimana bentuk sampulnya, bagaimana covernya, sampulnya warna apa, kemudian proposal ini nanti digandakan berapa? Proposalnya digandakan 3. Satu untuk kalian, yang satu untuk prodi, dan yang satu tentunya ketika kalian cari tempat magang, ini dikasihkan ke tempat magang tersebut, gitu ya. Lampiran di proposal yang wajib adalah lampiran 1, 2, 5, dan 6. Setiap saya menyebutkan lampiran, itu artinya ada di buku panduan semua. Dalam penyusunan proposal, berarti kita sampai di sini ya, sudah menyusun gitu ya. Setelah sudah menyusun, kemudian sudah di ACC sama dosennya. Karena tadi logikanya, kalau lampiran ini sudah lengkap, berarti sudah di ACC oleh dosen pembimbing dan diketahui oleh prodi, sudah dikumpulkan ke prodi tadi, maka didistribusikan proposal magang itu ke tempat tujuan magang kalian. Tempat tujuan magang, prodi tidak menyediakan, jadi kalian cari sendiri. Ya, magang ini durasinya hanya 1 bulan. Itu kesulitan mahasiswa kebanyakan karena tempat magang itu kebanyakan tidak ada yang 1 bulan, tapi kami tetap menggunakan 1 bulan dengan pertimbangan hanya 3 SKS dan selama 3 kali periode adanya kegiatan magang di prodi manajemen tidak masalah. Ada juga perusahaan yang mau menerima dalam kurun waktu 1 minggu seperti itu. Ketika dalam mendistribusikan proposal tersebut, pasti ada kemungkinan proposal tersebut ditolak oleh tempat magang yang kalian tuju. Sehingga kalian bisa menggunakan poin 5 ini. Jadi istilahnya adalah perpanjangan masa waktu untuk memilih tempat magang atau mendistribusikan proposal magang itu. Saya sarankan dalam mendistribusikan proposal magang tidak langsung sekalian, misalnya kalian menyebar 5 proposal. Kalau misalnya katakanlah 2 perusahaan keterima gitu ya, kan jadi ribet ya. Menolak itu sama artinya dengan menambah catatan di perusahaan tersebut. Kok mayak wis diterima tapi nolak gitu. Jadi kami sarankan menaruh di tempat satu keranjang dulu, nanti kalau ditolak baru cari yang lain. Tapi bagaimana cara mendapatkan kepastian yang cepat ya? Harus lebih agresif dan aktif gitu ya. Jadi ada penyesuaiannya ya. Ini pengumpulan ke Kaprodi dan didistribusikan. Segala timeline yang kami buat di Prodi itu sudah mempertimbangkan puasa, libur Lebaran seperti itu ya. Kemudian setelah teman-teman mendistribusikan, kemudian ada penyesuaian, kemudian mendapatkan tempat magang, teman-teman magang. Durasinya tadi ya, mulai dari 14 Juli sampai 8 Agustus. 14 Juli ini adalah hari Senin, setelah kalian selesai UAS. Kenapa setelah selesai UAS? Biar nggak ada alasan nggak masuk kuliah karena ikut magang atau nggak masuk magang karena ikut kuliah. Jadi benar-benar waktunya free. Itu ya. Selanjutnya, pada saat magang, kalian disarankan dan wajib itu ya tentunya membuat logbook dan artikel magang. Artikelnya dari mana? Ya dari proposal yang kalian susun tadi yang sudah didiskusikan dengan dosen. Sebelum Zoom ini kami sudah sosialisasikan juga dengan dosen manajemen, di mana sebenarnya dosen manajemen hanya mengulang saja. Jadi kalau ada apa-apa, pertama diskusinya adalah dengan dosen pembimbing. Nanti kalau misalnya belum terpecahkan, bisa diskusi dengan
prodi, baik saya maupun Pak Rizal. Kemudian setelah eh, menyusun logbook dan artikel magang, jangan lupa juga pada waktu magang mengajukan permohonan penilaian magang pada tempat magang. Jadi nanti kalian magang tuh penilaiannya ada 3 aspek. Yang pertama nilai dari perusahaan tersebut, kemudian yang kedua adalah nilai dari artikel yang kalian submit, kemudian yang ketiga adalah nilai pada saat kalian presentasi. Jadi ada 3 itu. Dan itu persentasenya bisa kalian cek di buku panduan. Kenapa sih laporan magang ini berupa artikel? Karena berdasarkan SK Rektor sebagai berikut di tahun 2023 dan sampai sekarang belum ada perubahan. Yang namanya SK itu kalau belum ada perubahan berarti yang berlaku ya yang itu, yang terakhir itu. Luarannya adalah berupa artikel magang. Artikel magangnya kalau ini diklik nanti ada template yang bisa kalian lihat. Secara garis besar templatenya berupa 3 ini ya, case report, studi literatur, dan interview with expert. Ada 3 ini. Bapak Ibu dosen pembimbing pun juga sudah um, kami sosialisasikan hal tersebut. Jadi ingat, sudah tidak ada manajemen keuangan, pemasaran, atau SDM pada saat magang ini. Yang ada adalah business entrepreneur, kemudian manajerial, kemudian konsultan, dan artikel magangnya, template-nya adalah ada 3 ini ya. Di dalam artikel harus dilengkapi lampiran sebagai berikut 1 sampai dengan 10 kecuali 3. 3 itu adalah surat tugas dosen, jadi nggak perlu ada di situ. 1, 2, 4, 5 tadi yang ada di proposal. Jadi makanya kenapa proposalnya tadi digandakan 3. Karena mahasiswa membutuhkan pada saat untuk daftar ujian artikel. Jadi kalau artikel tidak dilengkapi ini semua, ya tidak dilengkapi ini semua, maka mahasiswa nggak bisa ikut ujian. Kemudian artikel tadi harus dicek plagiasi. Cek plagiasinya di mana? Di perpustakaan Umsida. Tidak boleh di luar. Berapa jumlah batas plagiasinya? 20%. Kalau tadi pada waktu daftar harus sudah KRS, eh, pada waktu daftar ujiannya, ini kan yang KRS tadi daftar magangnya ya. Kalau daftar ujian magangnya ada bukti KHS karena KRS kalian nanti di sistem kan sudah hilang, yang ada kan KHS. Kalau sudah di KRS kan otomatis akan ada mata kuliah magangnya. Kemudian sertifikat magang ini mungkin akan menjadi masalah bagi yang memutuskan untuk magang di UMKM atau di bidang, saya ulang lagi ya, tadi ada yang terlewat, yang ini, organisasi pemerintah itu nggak boleh kantor desa atau kecamatan, ya, organisasi pemerintah bolehnya dinas, oke? Pengalaman kami di Prodi ada beberapa dinas atau UMKM yang tidak menerbitkan sertifikat magang. Maka mulai yang tahun ajaran ini kami akan buatkan template untuk sertifikat magangnya yang menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan magang di tempat tersebut. Jadi tidak ada alasan bahwa mahasiswa tidak memiliki sertifikat magang. Seperti itu. Kemudian lampirannya apa saja, Bu? Ini kan saya tulis panjang ya. Lampirannya seperti ini. Sekali lagi ini bisa diakses di buku panduan magang. Yang formulir permohonan penilaian kegiatan magang ini untuk dosen, untuk perusahaan ya. Lampirannya ini, lembar penilaian prestasi magang. Biasanya diamplopi gitu, kemudian tidak boleh dibuka ya setelah diberikan oleh perusahaan. Kalian mengajukan, kemudian perusahaan kan memberikan. Nah, itu nanti dilampirkan pada waktu saat eh, pendaftaran ujian. Kemudian setelah sampai minta pengajuan permohonan penilaian magang, artikelnya disubmit. Karena tadi, sorry, setelah penilaian magang, pengajuan penilaian magangnya diplagiasi, kemudian disubmit. Submitnya di mana? Submitnya di sini, Ijaz Umsida. Submit ya, ini sudah saya jelaskan berapa besarannya hasil plagiasi. Setelah itu, jangan lupa tadi ada bukti submit artikel. Bukti submit artikelnya di mana? Di screenshot
Ya, ketika kalian submit, pasti ada keterangannya, judulnya, nama kelompoknya, itu kan kelihatan. Nggak bisa screenshotnya temennya dipakai gitu kan, nggak bisa. eh Submitnya di sini, setelah disubmit, mahasiswa melakukan pendaftaran ujian magang. Setelah melakukan pendaftaran ujian magang, pendaftaran ujian magangnya di mana? Kalau yang tadi pendaftaran magangnya ada linknya, yang mendaftar ujian belum ada linknya. Kenapa? Karena memang akan dibuka nanti pada saatnya. Tapi saya kasih bocoran itu ada di ini ya, manajemenumsida.ac.id, akademik, magang internal prodi, manajemen, kemudian nanti akan ada link pendaftaran ujian. Kemudian setelah mendaftar, mahasiswa akan diuji oleh dosen pembimbingnya sendiri. Jadi dosen pembimbing juga sebagai dosen penguji, seperti itu. Kemudian pada saat ujian, dosennya akan menyerahkan nilai ke prodi. Setelah itu prodi akan menyerahkan ke direktorat akademik secara kolektif sehingga teman-teman nanti di KHS-nya nilai mata kuliah magangnya akan keluar. Kenapa sih nggak boleh keluar dari timeline itu? Timeline yang di depan tadi yang saya sampaikan nggak boleh lewat dari itu karena nanti kaitannya dengan batas waktu kalian KRS-an di semester ganjil. Kalau misalnya kalian telat, mundur-mundur gitu ya, nilai kalian tidak akan bisa kami setorkan dan tidak bisa keluar sehingga kalian untuk KRS selanjutnya nggak bisa maksimal ngambil SKS-nya karena IPK-nya jelek, karena ada nilai E-nya. Jadi itu salah satu alasannya. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk tidak melewati timeline tersebut. Nah, setelah penyerahan nilai itu selesai proses magangnya, teman-teman tinggal menunggu nilainya di KHS-nya masing-masing. Sekian dari saya. Ada pertanyaan tentang magang? Tidak ada pertanyaan tentang magang? Ini lama memang ya, sepertinya tadi saya tampilkan bahwa pelaksanaannya adalah 14 Juli, 14 Agustus atau 14 Juli ya tadi ya. Eh, 14 Juli sampai 8 Agustus. Kelihatannya lama, tapi pengalaman saya jangan menyepelekan waktu ini karena mencari tempat magang itu tidak mudah. Ada pertanyaan? Makanya kami sosialisasikan jauh-jauh hari. Jika tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri. Kalau tentang magang ini kalian, kalau malam keakraban tadi kan WA Mbak Nanda gitu ya. Kalau ini saya nggak bisa di WA, jadi silakan tanya ke Prodi atau menonton ulang Zoom ini yang nanti di-share di YouTube. Nanti di-share di YouTube ya Pak Rizal. Oke, Insya Allah rekaman ini akan diposting di YouTube Prodi. oke, siap. Baik, tidak ada pertanyaan. Malah tiga ilop aku. Mana nih? Semua boy technical meeting. Waduh. Oh Oke, iya. oke, love you too. Sama jenenge arek iki Son Haji ya. Nggak tahu tuh Pak. Iya iki. Mas Son Haji. Diklat Tapak Suci Sida. Pak. Ya Oh, wis. namanya ya Pak. Hah? Namanya belum berubah. Baba yang jene iku namamu. Oke, tidak ada Iya, Pak. pertanyaan. Karena waktu sudah sore, Pak Rizal, kita juga butuh istirahat, teman-teman juga butuh istirahat. Monggo Pak Rizal, jenengan akhiri. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf ya, ini karena waktunya ada yang sedang istirahat, ada yang juga masih di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kami berharap semua ini untuk dapat memberikan kita mengawali, memberikan apa namanya modal untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik, baik itu studi ekskursi dan juga program magang yang mungkin memang dirasa masih jauh ya, tapi
perlu persiapan-persiapan yang lebih matang untuk dapat nantinya memperlancar proses dari kegiatan tersebut. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan juga keselamatan serta kekuatan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai hamba Allah, sebagai mahasiswa, dan juga sebagai pegawai. Bagi teman-teman yang memang sudah bekerja. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lebihnya mohon maaf dan terima kasih.